وقل رب زدني علما. Apakah ada perbedaan yang otentik atau khas antara orang yang sahafiyin dengan orang yang berguru? Nah, orang-orang yang belajar hanya dari banyak membaca saja tidak berguru, ini biasanya selain banyak salahnya tadi, itu akan banyak kerancuan-kerancuannya, akan banyak kerancuan-kerancuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, adabnya. Adabnya itu akan paling banyak. Kekurangan dari sisi apa? Sisi adab. Karena dia tidak terbiasa melihat adab dari guru-gurunya, dia nggak terbiasa itu. Kalau dalam proses belajar, perbedaannya sangat mencolok sekali. Orang yang belajar dengan guru umumnya dia membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada orang yang belajar dengan membaca sendiri. Misalnya nih, kalau saya belajar dengan membaca kitab sendiri, maka apalagi yang saya baca misalnya matan fikih misalnya, dalam masalah ini ada perbedaan di antara ulama atau tidak? Ketika saya baca baru satu kitab, saya nggak tahu kalau dalam masalah ini ada perbedaan di antara ulama. Masalah ini ada perbedaan di antara ulama. Masing-masing dalilnya apa? Saya juga masih harus sibuk lagi mencari apa sih dalilnya masing-masing itu. Tapi kalau kita belajar kepada guru, ini akan meringkas waktu. Ketika kita lewat satu masalah, guru akan memberikan kita informasi. Oh, masalah ini ada khilafiyah di antara ulama. Yang lebih sahih dalam masalah ini adalah pendapatnya ulama ini. Atas dasar dalil ini dan seterusnya. Waktu kita lebih ringkas. Dan tentunya yang paling utama adalah lebih terjaga, lebih aman dari kekeliruan. Kemudian bagaimana hukumnya wanita yang berhalangan masuk ke dalam masjid dan berdiam di situ ketika ada pengajian atau ada sholat berjamaah? Jumhurnya ulama, mayoritas ulama tidak membolehkan perempuan yang haid untuk berdiam di dalam masjid. Hanya saja memang tidak ada dalil yang sharih yang mengharamkannya, sehingga sebagian ulama juga membolehkan perempuan yang haid untuk duduk di dalam masjid selagi tidak menimbulkan kotornya masjid. Lalu bagaimana kita mensikapinya dalam masalah seperti ini? Kita sikapi dengan kalau kita atau kondisinya tidak menuntut, tidak betul-betul dibutuhkan, ya sebaiknya perempuan yang berhalangan tidak berdiam di masjid, tidak berdiam di masjid. Tapi kalau kondisinya ini sangat menuntut, misalnya kondisinya sangat menuntut, misalnya gimana? Dia misalnya ada halaqah, dia misalnya guru tahfidz, misalnya halaqahnya di masjid misalnya. Ini kondisi yang sangat menuntut. Atau misalnya ada kajian-kajian yang tidak ada speaker yang keluar suaranya keluar, kalau dia di luar dia nggak dengar, dia masuk tidak apa-apa, tapi setelah itu segera keluar, segera keluar. Karena banyaknya ulama yang melarang,
Itu juga kita tidak bisa mengabaikan, gitu ya. Walaupun memang secara dalil ya, nggak ada dalil yang jelas yang melarang, tapi kita tidak bisa mengabaikan bahwa ini adalah pendapat umumnya ulama, mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama memang itu bukan dalil ya, tapi itu adalah indikasi kuat bahwa dalam masalah ini yang paling kuat adalah tidak boleh. Itu bisa jadi indikasi. Kemudian bagaimana cara menasihati teman yang suka menjelek-jelekkan mantan suaminya di sosmed walaupun kepada setiap temannya? Masya Allah. Saudara sekalian, secara umum aibnya orang Islam itu adalah amanah. Adalah apa? Amanah. Saya melihat aib saudara saya, itu adalah amanah bagi saya. Nah, amanah yang harus saya jaga, tidak boleh saya siarkan kepada orang lain. Nah, dan menjaganya adalah ibadah. Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, wa man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aibnya orang iman, orang Islam, maka Allah akan menutupi aib dia. Apa kita nggak sadar? Apa kita lupa bahwa sekujur tubuh kita ini penuh dengan aib? Sekujur tubuh kita ini penuh dengan aib. Adanya orang lain melihat kita baik, kenapa tuh? Karena Allah menutupi. Karena Allah menutupi. Seandainya Allah nggak menutupi, nggak ada orang yang mau duduk sama kita. Seandainya Allah menunjukkan aib kita, nggak ada yang mau duduk sama kita. Kok orang mengatakan fulan begini baik, kenapa? Allah menutupi dia. Secara umum orang Islam aibnya adalah amanah yang harus kita jaga. Apalagi ini adalah aib suami istri. Nah, suami istri, dalam hadis dikatakan, tidaklah seseorang afdhal, apa itu afdhal? Menjima pada istrinya atau istri berhubungan dengan suaminya, kemudian dia menceritakan apa yang terjadi di antara keduanya, maka itu adalah termasuk pengkhianatan amanah yang paling besar. Suami istri di rumah, hubungan itu hampir nggak ada batasnya, nggak ada yang ditutupi. Istri bebas melihat kekurangan suami, suami bebas melihat kekurangan istri. Nah, makanya ini amanah yang paling besar yang akan dipertanyakan besok di hari kiamat. Nah, makanya tidak boleh misalnya suami menceritakan istrinya ketika diranjang itu kayak apa, apalagi istri menceritakan suaminya ketika diranjang itu seperti apa. Nggak boleh. Walaupun mereka sudah berpisah, nggak boleh, nggak boleh, tidak boleh. Nah, biasanya orang kalau sudah bercerai nih, bawaan orang sakit hati ya. Nah, ada sakit hati, terus semua aibnya dibicarakan. Dia itu cuma kelihatan gagah fisiknya aja, hasilnya loyo. Nah, nggak boleh yang seperti itu, tidak boleh. Ya, baik. Kemudian bagaimana cara kita melawan ketika dalam keadaan futur? Bagaimana membangkitkan kembali semangat
untuk menuntut ilmu. Baik. Futur itu adalah tabi'i, ya, sesuatu yang apa? Tabi'i, manusiawi. Setiap orang akan mengalami itu. Kalau kita pernah merasakan futur, itu normal, berarti kita ini manusia, ya. Kalau orang pernah merasakan bosen, pernah merasakan males, ya, itu biasa. Yang nggak biasa, yang nggak boleh itu ketika futur atau kondisi males, bosan, ini kita piara, gitu ya. Ini kita pelihara. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Banyak, ya, terutama kita doa. Karena apa? Yang menggerakkan semangat kita itu adalah Allah. Yang memberi kita semangat, mencabut semangat itu adalah Allah. Doa supaya diberi kesemangatan, dihindarkan dari kemalasan. Yang kedua, nah, ya seperti tadi, pentingnya teman itu apa? Cari teman yang semangat, supaya kita bisa semangat. Terus yang ketiga, dipaksa, gitu ya, dipaksa. Nah, ketika badan itu malas, bosan, paksa dia untuk semangat. Karena badan kita ini kayak bocah, bayi. Nah, bayi itu kalau dia akan berkembang seperti apa? Tergantung kebiasaannya. Kalau dia dibiasakan malas, maka dia akan malas. Maka dipaksa dia untuk semangat. Kemudian apa lagi nih? Bagaimana penjelasan mansukh nasihnya Saif? Nasikh dan mansukh itu ada, ya, itu ada jelas dalilnya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Setiap kali Allah menghapus suatu ayat, nanti Allah melupakannya, nanti bi khairin minha, pasti Allah mendatangkan yang lebih baik, au mithliha, atau yang sama. Artinya nasikh dan mansukh dalam Al-Quran maupun Sunnah itu ada. Hanya manusia dalam hal ini terbagi menjadi tiga. Nah, yang kedua adalah orang yang berlebih-lebihan. Nah, baik berlebih-lebihan dalam menetapkan nasikh dan mansukh, atau berlebih-lebihan dalam mengingkari nasikh dan mansukh. Sebagian orang berlebih-lebihan menerapkan nasikh dan mansukh, sehingga setiap ada ayat yang sepertinya ta'arud, sunnah yang sepertinya ta'arud, langsung dia ambil kesimpulan nasikh dan mansukh. Bahkan ada istitsna pun dia katakan nasikh dan mansukh. Ada misalnya taksis, dia sebut juga nasikh dan mansukh. Bahkan sampai ayat yang sama itu dikatakan apa? Nasikh dan mansukh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Innal insana lafi khusrin, semua manusia dalam kerugian. Ini mansukh, nasihatnya apa? Illa alladhina amanu. Lah, masih terusannya. Ini berlebih-lebihan. Sehingga di dalam Quran itu nasikh mansukhnya sampai nggak terhitung, banyak sekali. Ini keliru. Dikit-dikit nasikh mansukh saif, nasikh mansukh saif, itu keliru. Nah, yang sebagian mengingkari nasikh dan mansukh, seperti apa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Syiah mengingkari nasikh dan mansukh. Orang Syiah mengingkari nasikh, orang Yahudi, ya, orang Yahudi mengingkari nasikh dan mansukh. Karena apa? Karena mereka tidak mau agama mereka dimansukh, diganti dengan agama Islam. Padahal itu juga teori yang nggak konsisten. Kalau mereka tidak setuju dengan nasikh dan mansukh, mestinya agama mereka juga nggak diakui. Karena apa? Agama mereka, syariat mereka menggantikan syariat sebelumnya. Syiah juga begitu, berlebih-lebihan dalam masalah nasikh dan mansukh. Mereka apa? Sampai membolehkan namanya bada. Bada itu apa? Kemungkinan Allah salah. Kemungkinan Allah
Allah salah. Nah, ketika Allah salah, kemudian syariat yang sudah ditetapkannya diralat dengan apa? Nasikh dan mansukh itu. Dan yang benar gimana? Nasikh dan mansukh itu ada, tapi penerapannya juga tidak apa? Tidak bermudah-mudahan, dikit-dikit nasikh mansukh, dikit-dikit nasikh mansukh. Dah kan apa? Metode nasikh dan mansukh itu dipakai oleh ulama sebagai alternatif paling terakhir. Nah, alternatif paling terakhir. Dan ini tidak ditetapkan dengan ijtihad, enggak. Nah, tapi ditetapkan dengan apa? Dengan nas, dengan riwayat. Adanya nas dari Rasul, nah, yang mengatakan ayat ini mansukh. Adanya nas dari sahabat mengatakan ayat ini mansukh. Baik. Kemudian kalau sedang wudhu apakah boleh bicara? Tidak ada larangan berbicara ketika wudhu. Tapi karena itu adalah ibadah, sebaiknya juga dikerjakan dengan khusyuk. Nah, termasuk diantaranya tidak apa namanya disambi dengan berbicara, ngobrol, kecuali berbicara yang diperlukan. Ya, berbicara yang diperlukan, misalnya minta tolong apa diambilkan air karena air yang dia pakai wudhu habis misalnya. Nah tapi pada prinsipnya tidak ada larangan berbicara saat wudhu. Oh iya. Kemudian kitab himpunan. Nah ini kitab himpunan Jukam itu kitab fikih atau kitab akidah? Ada yang kitab himpunan itu ada, itu namanya kitab hadis gitu ya, kitab hadis yang disusun berdasarkan apa? Fikih, untuk masalah fikih, nah, seperti kitab shalah, kitab zakat dan seterusnya. Itu berarti kaitannya dengan apa? Fikih. Cuma masalahnya itu tadi ya. Nah, kitab-kitab yang disajikan itu, nah, metodologi penyusunannya nggak jelas. Nah, itu enggak, metodologinya nggak jelas. Nah, sehingga ya, udahlah, tinggalkan saja, ya, tinggalkan saja. Ulama-ulama sudah banyak menyajikan untuk kita kitab-kitab yang kita butuhkan. Ya, kita mau ngaji himpunan hadis, bab apa? Bab fikih. Kita mau apa? Ngaji himpunan hadis tentang ahkam atau tentang fikih. Ulama sudah ada menyajikan apa? Kitab Umdatul Ahkam, ya, yang dipilihkan dari hadis-hadis Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada lagi Bulughul Maram, ada lagi Muntaqal Akhbar, banyak. Kita tinggal ngaji, ya. Kita tinggal ngaji. Nah, ini masalah. Masalahnya apa? Nah, karya-karyanya ulama dia mau kitab karangan. Nah, lihat terus yang awam, yang nggak begitu ngerti ilmu, nyusun kitab sendiri sebagai gantinya kitab-kitab yang sudah disusun oleh para ulama. Musibah. Nah, kita mau ngaji kitab-kitab dalil yang berhubungan dengan akidah, ulama juga sudah punya himpunannya, kita tinggal ngaji. Ya, kita tinggal ngaji. Baik. Kemudian dulu sebelum hijrah kita terkena syubhat sedekah persenan tiap bulan. Akan tetapi kita ikhlas, apakah amal kita bisa menjadi amal jariah? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, kalau memastikan nggak bisa toh? Nah, kamu memastikan nggak bisa. Tapi kita pernah dengar hadis kan? Ada orang sedekah atau zakat, malam-malam dia sedekah, ternyata siang-siang. Nah, ada yang cerita, ada pelacur dikasih sedekah, ada pencuri dikasih sedekah. Tapi bagaimana dihukumi? Itu jadi sedekah apa enggak? Nah, itu jadi sedekah. Nah, kita dulu misalnya ikut-ikut bangun fasilitasnya, ikut-ikut sedekah dengan apanya?
dengan cara mereka yang itu adalah cara-cara bid'ah. Tapi kita tahunya itu adalah apa? Kita tahunya itu adalah pembelaan di tempat yang pas, di tempat yang benar. Nah, kemudian belakangan kita tahu bahwa seharusnya tidak ke situ. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Husnudzan saja. Baik. Kemudian bagaimana menyikapi dan memberi pengertian kepada orang tua yang tidak mau melepas foto atau gambar bernyawa yang terpasang di dinding? Mohon penjelasannya. Baik. Masalah foto. Masalah foto. Itu ada dua masalah. Yang pertama, apakah itu termasuk dari taswir atau membuat gambar yang pelakunya dilaknat? Jawabnya bukan, gitu ya. Itu bukan termasuk membuat gambar yang pelakunya dilaknat. Karena apa? Ketika kita mengambil foto, kita bukan kita yang menggambar, ya enggak? Bahkan orang yang nggak bisa gambar pun bisa ambil foto yang bagus, toh. Yang dikatakan kita gambar itu kalau kita melukis dengan tangan kita, atau kita memahat, itu namanya kita yang menggambarnya. Ini yang terkena laknat. Tapi terkait dengan gambarnya surahnya, bagaimana? Nah, apakah boleh kita pajang di dalam rumah kita? Gak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar, gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Malaikat tidak akan masuk. Jelaskan ini. Jelaskan ini. Bahwa kalau kita pajang gambar-gambar foto-foto di dalam rumah, ada gambar-gambar makhluk bernyawa dalam rumah, risikonya itu. Ya, tapi kan ada khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud hanya gambar-gambar timbul. Nah, seandainya benar yang dimaksud hanya gambar-gambar timbul saja, terus kita nggak pasang gambar itu, dosa nggak? Rugi nggak? Enggak. Tapi seandainya yang dimaksud adalah apa? Nah, juga gambar-gambar yang nggak timbul, kita kenaian apa enggak? Kenaian. Ketika ada khilafiyah seperti ini, nah, gimana kita mensikapinya? Ambil apa? Yang paling aman buat kita. Ambil yang paling aman buat kita. Ini kan masalah antara boleh dan nggak boleh. Nah, bukan nggak boleh dan wajib, ya kan? Ya nggak? Nah, artinya di sini kita bisa memilih mana yang paling aman. Nah, lebih-lebih ada dalil, ada hadis yang menunjukkan bahwa gambar yang dimaksud itu nggak hanya terbatas gambar-gambar yang timbul. Mana? Sabda Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, la tada suratan illa tamastah. Nah, jangan engkau meninggalkan gambar kecuali engkau menghapusnya. Kalimat kecuali engkau menghapusnya itu untuk gambar apa? Gambar timbul? Kalau gambar itu timbul misalnya, nah ini berupa patung atau boneka, nah, cara menghilangkannya dihapus apa dirusak? Apa dihancurkan? Nah, dihancurkan. Yang dihapus itu gambar yang seperti apa? Gambar yang nggak timbul. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid-masjid cukam? Waduh, nah ini. Ini ternyata ada ini ya, yang hijrah dari cukam, tapi kepahamannya cukam juga masih dibawa. Gimana? Sholat di belakang ahli bid'ah itu nggak sah. Atau sebaliknya,
Meninggalkan jukam karena menganggap muslim di luar jukam kafir, begitu keluar dari jukam menganggap jukam kafir. Nah, berarti apa itu? Kepahamannya jukam dibawa. Kepahamannya jukam dibawa. Jadi kembali lagi, bahwa sholat di belakang ahli bid'ah selagi bid'ahnya bukan bid'ah yang mukaffirah, hukumnya apa? Hukumnya sah. Hukumnya sah. Terus ada yang mengeluh, saya tuh sholat di masjidnya jukam, terus dikatain begini, lah katanya jukam sesat, tapi kok kamu masih mau sholat di sini? Gimana? Nah, itulah. Dan jawabnya gimana? Itulah bedanya saya dengan jukam. Nah, apa bedanya? Pertama, saya tidak menganggap ahli bid'ah seperti jukam itu kafir. Enggak, saya tidak menganggapnya kafir. Juga tetap saya anggap sebagai muslim. Walaupun ada penyimpangan akidah, walaupun penyimpangannya juga parah, saya tidak sampai menghukuminya kafir. Walaupun saya dianggap musuh, saya tetap menganggap jukam sebagai saudara. Walaupun jukam nggak mau makmum di belakang saya, nganggap makmum di belakang saya nggak sah, saya tetap meyakini kalau makmum di belakang jukam itu sah. Nah, ini jadi jangan sampai setelah hijrah dari jukam kepahamannya cuma dibawa pindah tempat tok, gitu ya. Nah, cuma dibawa pindah tempat tok. Nah, yang dulu tidak mensahkan sholat di makmum di belakangnya imam selain jukam, nah sekarang dipindah. Nah, tidak mensahkan sholat di belakang imam yang jukam. Nah, ini cuma pindah tok ini ya. Nah, kalau dulu memperlakukan orang Islam yang lain seperti orang kafir, sekarang gantian memperlakukan jukam juga seperti orang kafir. Berarti cuma pindah apa? Nah, cuma pindah kotaan toh ini. Bahkan kalau punya mental yang kuat, ya. Nah, kalau bisa sesekali sholat bareng jukam bagus. Kenapa? Nah, untuk membangun komunikasi. Nah, siapa tahu nanti kita sholat itu sekali, dua kali, terus kita duduk, ada satu yang mau ngajak ngobrol, mau tanya-tanya, akhirnya bisa paham. Itu lebih baik. Nah, itu lebih baik. Dan coba sekarang bagaimana kita mau dakwah kalau kita nggak mau deket? Coba, bagaimana kita mau dakwah kalau kita nggak mau deket? Kecuali ya kalau memang saya kalau sholat di situ diusir ya sudah. Atau saya kalau mau sholat di situ nggak kuat mentalnya, diblokking, semuanya melototin saya ya nggak. Saya sholat di mana kita bisa khusyuk. Nah, tapi masalah. Nah, rumahnya itu ya, adanya masjid yang dekat yang terjangkau ya masjidnya jukam, gimana? Nah, saya kalau sholat di situ dipelototin terus. Tapi sholat di masjid yang lain ya jauh. Nah, pertanyaannya gimana? Boleh nggak terus sholatnya di rumah? Nggak sholat di masjid, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak sah sholatnya orang yang mendengar adzan kecuali di masjid. Gitu ya. Orang yang mendengar adzan kemudian dia tidak mendatangi adzan itu, maka sholatnya tidak diterima. Ya, sholatnya tidak diterima, bukan tidak sah, tapi tidak diterima. Nah, jadi kalau adanya ya masjid jukam, dengar adzan ya harus sholat di situ. Gitu ya.
Saya nggak bisa sholat di situ. Kalau nggak bisa sholat di situ, harus cari masjid yang lain. Ya, betul? Nah, jadi ini bukan udzur untuk tidak sholat jamaah. Bukan udzur untuk tidak sholat jamaah. Nah, kecuali kalau sholat di situ nggak boleh. Saya kalau masuk di situ diusir, ya itu jadi udzur. Nah, karena ada beberapa tempat yang kalau sholat di masjidnya diusir ya. Nah, namanya biasanya kalau sama mantan itu memang sakit gitu ya. Nah, kalau mungkin dengan muslim yang lain dia bisa budi luhur, tapi kalau sama mantan nggak bisa. Soalnya apa nih? Sakitnya banget kalau sama mantan. Misalnya gitu. Kalau nggak boleh, nah ini udzur. Tapi kalau mereka nggak melarang, nggak ngusir, ya cuma paling dipleroi, dicuekin, itu belum jadi udzur untuk meninggalkan sholat jamaah. Kenapa? Dalilnya barang siapa yang mendengar azan, ya, barang siapa yang mendengar azan. Ada nggak di situ kecualinya? Kecuali azannya Jokam itu? Nggak ada tah? Nah, kalau Jokam melarang, kamu kenapa sholat di sini lah? Saya dengar azanmu kok, gitu loh ya. Kalau nggak boleh saya datang ke sini, kamu jangan azan. Saya datang ke sini karena kamu yang manggil. Kamu manggilnya gimana? Hayya 'alas shalah. Gitu kan? Kamu ngajak sholat toh? Kecuali panggilannya kamu tambahi. Kamu khususkan hayya 'alas shalah khusus Jokam gitu misalnya. Saya nggak datang, nggak apa-apa. Gitu. Paham tuh? Nah, jadi begitu ya. Jadi justru kalau kita masih bisa sholat bareng mereka, sesekali sholat, barangkali dengan begitu nanti akan jadi jalan untuk dakwah. Lama-lama mau ngobrol, mau diskusi, itu manfaat. Nah, begitu juga kebiasaan eksklusif, ya jangan. Nah, kita ini juga perlu dakwah. Sesekali sholat di masjid-masjid yang lain supaya terjalin komunikasi antara kita dengan orang Islam yang lain. Ada beda loh antara kita dengan mereka. Ya, bedanya itu apa sih? Apa bedanya sampai kamu Islam dia kafir? Kan bukan toh? Bukan toh? Nah, bedanya itu adalah beda dalam masalah-masalah furu yang tidak mengeluarkan mereka dari Islam, yang tidak menghilangkan status mereka sebagai saudara kita. Baik.